Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Baik ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang penuh berkah insyaallah taala. Kita bersama-sama akan belajar kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab, karena ilmu ini sudah banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh sebab itu, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ketika Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan belajar ikhwah itu tidak mengenal umur, ya. Jangan pernah menyerah untuk belajar, ya, walaupun kondisi usia kita barangkali sudah tidak muda lagi, maka ketahuilah orang yang Allah wafatkan di atas ilmu ini lebih mulia daripada dia puas di atas kejahilan. Salah seorang ulama pernah mengatakan, ya, man ramal ula min ghairi kaddin, man ramal ula min ghairi kaddin. Barang siapa yang mengejar sebuah cita-cita yang tinggi, mengejar sebuah kemuliaan, dan semua kita yang hidup di dunia ini pasti punya cita-cita. Min ghairi kaddin, namun dia tidak mau bekerja keras, dia hanya diam. Kaddin itu usaha keras, Pak. Barang siapa yang mengejar sebuah impian, cita-cita yang tinggi, namun dia hanya diam, tidak mau berusaha keras, ya, adha al-umra fi talabil muhal, dia hanya menyia-nyiakan usia. Jadi usia-usianya kebuang, hanya terbuai dalam angan-angan untuk mencari sesuatu yang mustahil, ya. Jadi hanya mimpi saja, angan-angan tinggi tapi nggak mau usaha keras. Ibarat orang yang hanya membuang waktu dan usia untuk mencari sesuatu yang mustahil, ya. Tarumul izza summa tanamu lailan. Engkau menginginkan sebuah kemuliaan, namun kemudian engkau hanya tidur semalaman, ya, semalaman tidur, ya, sama sekali tidak mau belajar. Maka kata penyair tersebut mengatakan, man yaghusul bahra, man yaghusul bahra, yaghusul bahra man talabal ali. Orang yang mencari mutiara itu harus menyelami lautan, ya, untuk mendapatkan mutiara, ya kawan. Mutiara kan sesuatu yang berharga, Pak, ya, yang mahal harganya.
itu harus bersusah payah, ya, menyelami lautan. Sebagaimana dengan ilmu, sama dengan orang yang mencari dunia, dia harus bersusah payah. Terkadang harus pergi ke luar negeri, Pak, ya, untuk meninggalkan anak dan istrinya, untuk mencari rezeki di negeri orang. Bahkan terkadang mereka harus lembur, Mas, ya, waktu istirahatnya berkurang karena ingin menggapai sebuah cita-cita. Sama halnya dengan ilmu, ya kawan. Ilmu juga demikian. Kalau kita ingin menggapai sebuah kemuliaan ilmu, meraih ilmu, maka kita harus kejar, ya, jangan menyerah. Baik, ya, sebelumnya kita bahas tentang apa? I'rab fi'il, ya. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Karena ulang lagi hari ini, nggak apa-apa, ya. Malam ini nanti kita praktek sekalian di surat apalah, surat An-Nas apa surat Al-Ikhlas gitu, ya. Sekalian kita praktek. Baik, ya kawan. I'rab fi'il, ya. Ada, Mas? Ingat, ya kawan, ya. Kalau disebut i'rab berarti kan kita membahas harokat akhir, ya, Mbak, ya. Harokat akhir fi'il. I'rab fi'il. Kita bagi dulu, Pak, ya. Kemarin apa? Fi'il madhi. Pakai bahasa Arab aja, ya. Fi'il madhi. Untuk fi'il madhi, ikhwan, itu senantiasa mabni atau selalu mabni. Namun mabninya ini ada berapa? Ada 3 keadaannya. Ada 3 keadaan, Mas, ya. Ada 3 keadaan. Ada mabni alal fathah, senantiasa fathah maksudnya, ya. Ada mabni ala apa, ya kawan? Wawu, ya. Mabni ala awan dhammah. Kemudian mabni ala sukun. Kapan mabni ala fathah, hewan? Bersambung apa? Ketika bersambung dengan 6. Pertama, tidak bersambung dengan apapun. Ini madhi, ya kawan, ya. Yang kedua, bersambung dengan alif isnain, ya. Atau mutsanna. Ini contohnya sudah kita bahas kemarin, ya, kayak nasoro. Nah, ini kan. Atau apa yang dua? Ketika bersambung dengan alif musanna, nasoro. Yang contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Ada 2 keadaan. Terus mabni ala dhammah, cuman 1, ya kan, ya. Apa itu? Ketika bersambung dengan wawu jamaah. Itu contohnya apa? Yan nasoru. Kemarin Mas Wahyudi nggak masuk, Mas, ya? Antum nggak masuk? Nggak? Ya, ini biar ini ngulang, Mas, ya. Ini pembahasan kemarin kok. Jelas, hewan, sampai sini ngerti nggak? Ingat, ya, madhi, ya. Ini selalu mabni. Mabninya ada 3 keadaan. Mabni alal fathah jika tidak bersambung dengan apapun. Lihat ujungnya, ya, ini. Ini fathah. Ngerti, Pak, ya? Ngerti kan, ya? Kemudian bersambung dengan alif musanna. Ini juga nih. Apa lagi, Pak? Tak tanis, ya? Oh, ya. Nasorota, ya?
Iya, syukuran Mas. Nah, pokoknya antum yang sudah tasrif, bisa tasrif lughawi itu insya Allah ngerti nih ya. Ini bersambung dengan terkandung dhamir apa? Wawu, huwa Mas ya. Ini dhamir apa? Huma. Ini dhamir huma juga ya, tapi muannas. Kalau ini untuk dhamir apa? Hum. Nasoro, nasoro, nasoru. Yang ini nasorot, nasorota, nasor. Nah, baik yang sukun apa ya kawan? Satu, bersambung dengan apa? Nun niswah pertama ya, nun niswah. Sama dengan nun niswah. Niswah itu dhamir hunna itu loh. Dhamir hunna. Apalagi? Tak fa'il Pak, ya. Tak fa'il terus apalagi? Tak fa'il, kemudian na fa'il. Nah itu nahnu ya. Kita contohkan apa? Nasorna, nasorna. Ini yang nun niswah ya, dhamir hunna ya Mas ya. Kemudian yang tak fa'il dari nasorta ya, nasorta. Sampai apa Mas? Nasortu ya. Sampai nasortu. Terus kalau yang nak fa'il adalah nasor nah. Nah ini. Anda perhatikan roknya ya. Ini sukun nih, lihat. Nah. Nah, nih. Jadi mabni ala sukun. Sebenarnya jelas ya. Tinggal ditanya aja nanti ya. Kalau saya jawab berarti paham ya. Gimana Mas Adi? Paham ya? Jelas kan? Ya jelas. Sekarang fi'il mudhari ya. Fi'il dulu deh, amar deh. Yang mabni dulu ya. Kalau mudhari kan nanti dia bisa mu'rab bisa mabni Mas ya. Bisa dulu Pak ya. Pokoknya yang mu'rab itu cuma satu ya kan. Mudhari doang. Yang lain mabni semua. Ini apa nih? Amr aja dulu ya. Fi'il amr. Kalau amr ya kan ada berapa ini? Ada berapa? Pertama mabni ala sukun ya. Sukun dulu nih, yang standar nih. Sukun. Kapan ya kawan? Jika fi'ilnya mu'tal, kok mu'tal? Sahih akhir. Sahih akhir Mas ya. Tidak bersambung dengan apapun. Ada di situ. Sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Bukan ya Mas? Bersambung dengan nun niswah. Sahih akhir doang kan ya? Amr. Tidak bersambung dengan nun niswah. Sahih akhir. Jika sahih akhir ya. Satu. Sahih akhir. Terus yang kedua, bersambung dengan nun niswah. Cuman dua ya. Kita contohkan ya kawan. Unsur berarti ya. Sur. Jadi Pak ya. Roknya sukun. Nah ini. Karena sahih Pak. Sahih itu berarti apa? Selain wawu, ya sama alif. Pokoknya akhirnya itu dia sahih. Selain huruf ilat ya. Huruf ilat itu apa sih? Alif, ya atau wawu. Tiga ini, selain tiga ini. Ini kan ro. Akhirnya ro ya. Ro itu kan sahih berarti ya. Selain daripada alif, wawu, ya. Berarti ini sahih. Kalau yang nun niswah ya kan. Unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsur. Nah. Unsur. Nah ini. Ini untuk jamak
mukhatabah ya. Jamak mukhatab. Ungsurna wahai kalian perempuan. Baik, jelas ya sama ini. Yang kedua, Mas. Buang huruf nun. Iya. Buang nun gitu aja ya. Kapan? Jika bersama dengan alif nain. Alif isnain ya. Bisa. Boleh tapi. Yang kedua apa, Mas? Dengan wawu jamaah. Iya. Satunya lagi apa? Iya, mukhatabah. Nah, betul. Ya mukhatabah itu untuk ini ya. Dhamir anti. Berarti unsura. Terus unsuru gitu Mas ya. Aslinya ada nunnya di sini ya kan? Ada nunnya aslinya di sini. Cuman kan dibuang ya. Nah ini. Unsura, unsuru, terus unsuri. Yang nun ya mukhatabah. Unsuri. Aslinya ada nun, unsuri aslinya gitu. Di sana ada nun ya, ini kebuang. Nah ini. Ini dia apa namanya? Tanda jazmnya, tanda mabninya apa ya? Dengan membuang huruf nun. Ya dia jika bersambung dengan alif isnain, bersambung dengan wawu jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah. Kalau antum pernah dengar istilah apa ya kawan? Af'alul khamsah, insyaallah akan paham. Af'alul khamsah. Terus yang ketiga apa ya kawan? Mabninya dengan membuang huruf ilat. Sini ya. Huruf ilatnya ada 3. Alif, ya atau wawu. Kapan? Jika jika mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir. Apa lagi? Cuman sini ya, satu ya. Kita contohnya pakai da'a yad'u atau ghaza yaghzu. Apa ya kawan? Fi'il amrnya. Ghaza yaghzu ghazwatan, ghazin maghzuun ughzu. Ughzu. Aslinya di sini ada wawu, Pak. Di sini ada wawu gini. Ughzu gitu. Cuman karena dia mu'tal akhir, maka dia dibuang. Jadi ughzu pendek ya. Sama kayak ud'u. Aslinya gini dia. Aslinya gini ya, ada wawunya. Cuman karena dia fi'il amr dan dia mu'tal akhir, maka dibuang huruf wawunya. Jadi ud'u. Ini apa ya? Berarti ya? Nah, sekarang yang terakhir fi'il apa? Mudhari'. Ada lagi ya? Oh iya, yang nun niswah ya? Sini deh.
Mabni alal fathah ya. Kapan? Kalau taukid secara langsung. Secara langsung. Yan suronna ya, contohkan aja. Yan suron. Nah, lihat ya. Nih, mabni alal fathah. Atau yang ini yang sakilah, yang khafifah, nun taukidnya sukun doang. Yan suron. Nih, mabni alal fathah. Ya. Nih ada 4 keadaan untuk fi'il amr. Dia senantiasa mabni, cuman mabninya ada 4 keadaan. Mabni ala sukun, mabni dengan membuang huruf nun, mabni dengan membuang huruf ilat, atau mabni alal fathah. Ada 4 keadaan. Untuk mudhari' ikhwan, ini bisa ada 2 ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kapan mabni? Jika bersama dengan nun niswah. Mabninya ada 2 dia. Mabni al sukun dulu ya. Afan. Jika bersambung nun niswah. Contohnya yan surna. Yan surna. Lihat ini kan, kalimat ro-nya sukun kan? Nah. Atau yang kedua mabni ala fathah. Sini ya. Kapan? Bersambung dengan nun taukid ya. Secara langsung. Contohnya yang suronna. Yan suronna. Nah ini. Ini kan ya. Jadi fi'il mudhari' mabni cuma ada 2. Mabni ala sukun jika bersama nun niswah, atau mabni ala fathah jika bersama dengan nun taukid. Yang mu'rab gampang ya. Yang mu'rab kan ya kan? Jika tidak diawali nun niswah, tidak bersama dengan nun niswah dan tidak bersama dengan nun taukid. Udah gitu aja. Mu'rab jika tidak bersambung non niswah atau taukid atau non taukid ya, maksudnya gitu. Ini ringkasannya kawan ya, yang sudah kita baca kemarin. Sekarang kita akan praktek aja. Mungkin Anda mau bertanya kan, kenapa kok harus secara langsung? Mas ya, non taukid secara langsung, berarti kalau tidak secara langsung berarti dia mu'rab ya kawan. Contoh ya kawan ya. Nih, kan yan suroni. Ini kan seandainya yan suroni, ini fi'il mudhari' yang bersama dengan apa huruf alif isnain atau dhamir huma mas ya. Huwa huma. Nah, kita ingin letakkan di sini non taukid. Gitu ya. Gimana jadinya? Yan suron, panjang ya kawan, tetap. Yan suron
Nih, tetap kasroh ya. Karena untuk menjaga ini nih, nun aslinya tetap di kasroh. Maka yang seperti ini adalah mu'rab, bukan mabni. Kalau mabni yang secara langsung. Ini ada apanya ini ya kawan? Alif isnain. Kan dijeda oleh alif isnain, sehingga dia bukan mabni lagi, dia mu'rab. Mu'rabnya mana? Dengan adanya nun di sini. Ini kan double nunnya ya. Aslinya double nih. Kita jadikan satu aja deh, tasdidkan aja. Yang suron nih kasroh dia. Karena di sini aslinya ada nun. Namanya tadi ya, nun pada domir huma. Sini ada di sini. Maka ini mu'rab. Mu'rabnya apa di sini tandanya? Karena dia tidak diawali amil jazm atau amil nasab. Tetap adanya huruf nun di sini. Ini kalau tidak secara langsung. Makanya tadi dicari penjelasannya ya, taukid secara langsung. Sama ya kawan. Kalau yang suruna coba, yang suruna. Yang dhamir hum ya. Kita ingin kasih nun taukid, tambahkan nun taukid. Gimana jadinya? Yan surun gitu Pak ya. Surun. Nah, ini ada pemisah di sini. Ada wawu di sini. Kan nggak langsung, berarti karena dipisah oleh wawu dan nun aslinya tetap ada di sini. Mas ya? Ini mu'rab masuknya berarti, bukan mabni. Paham ya sampai sini ya? Jelas ya kawan? Ntar kita praktek di ayat ya, mungkin surat An-Nas atau Al-Falaq atau Al-Ikhlas untuk menyempurnakan pemahaman. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, gimana Pak? Jelas Pak ya? Mikir apa Pak? Kayak ada sesuatu yang dipikir Pak. Gimana Pak Edi? Wadih Pak Edi, wahad ya? Jelas? Insya Allah ya. Ini kita ngulang ya Pak. Kalau sudah, mau ditulis nggak? Nggak usah. Tulis Pak. Silakan Pak. Nanti kita hapus, kita praktek. Sudah ya kan? Antum singkat aja ya. Madi mabni alas apa namanya? Alal fathah, alal sukun, kemudian alal dhammah. Kemudian mudhari mabni ala sukun ala fathah cuman 2. Kalau yang amr 4 itu mabni ala sukun, hadfun nun, hadfu harfil illah sama mabni ala fathah.
Mana mas ini? Khalas. Yang huruf ketiga nasorota apa nasorta? Nasorota. Nasorota. Itu disukun ya? Sukun ya? Belum ada tanda. Oh. Tapi kan sudah tahu nih fathah mas. Berarti fathah ya? Kalau nasorta malah nggak ada mas ini, mas Denny. Nasorta tuh nggak ada. Kan nasoro, nasorot, nasorota, nasorna. Dari domir nahnu kan, domir ahunna ya, mulai disukun ya. Nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum. Semuanya itu sukun sampai anana. Silakan mas, adzan dulu. Mungkin ditutup dulu mas ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.